Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kalian, sebelum terlahir ke alam dunia, ternyata kita mempunyai perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatkan kita akan perjanjian tersebut. Sudah pasti tidak akan ada satu manusia di muka bumi ini yang dapat mengingatnya saat ia lahir ke dunia. Namun jika tidak, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menakdirkannya menjalani kehidupan di muka bumi. Allah berfirman, "Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah, padahal Rasul mengajak kamu beriman kepada Tuhanmu? Dan dia telah mengambil janji setiamu, jika kamu orang-orang mukmin." Qs Al-Hadid ayat 8. Sebelum lahir ke dunia ternyata manusia sudah mengadakan perjanjian dengan Allah Ta'ala. Begitu ruh ditiupkan itulah kemudian Allah mengambil perjanjian dengan setiap hambanya. Jadi sejak kita dalam kandungan ibunda kita usia 4 bulan, ruh sudah masuk, Allah menyampaikan tawaran kepada kita untuk berkomitmen kepada Allah. Kata Allah, "Apakah kamu siap menjadikan saya Tuhan yang kamu sembah? Maka dengan itu saya akan penuhi semua kebutuhanmu. Kalau kamu minta saya beri, kamu sakit saya sembuhkan, kamu butuh saya anugerahkan, kamu ingin saya persembahkan, kamu ingin rezeki saya tampilkan, kamu sakit saya sembuhkan, kamu salah saya maafkan, kamu dosa saya ampuni." Maka kita katakan, "Ya Allah, siap tanpa pertimbangan lagi. Kami yakin, kami akan sembah Engkau sebagai Tuhan, dan ya Allah mohon nanti saat terlahir kabulkan setiap kebutuhan yang kami dapatkan. Kalau kami butuh kami akan minta, kalau kami sakit kami akan mohon disembuhkan, kalau kami salah kami akan mohon dimaafkan, kalau kami berdosa kami mohon diampuni ya Allah." Itulah perjanjian kita, maka kita katakan, "Syahidna," yang artinya kami bersyahadat. Untuk itulah Nabi mengatakan setiap yang terlahir itu sudah ada fitrah di dalam dirinya kecenderungan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Allah akan menetapkan kejadian-kejadian dalam setiap kehidupan manusia dengan tujuan agar meminta dan memohon hanya kepadanya, yang setiap doa diawali dengan kata Rabb. Mengapa Allah memilih kata Rabb untuk menamakan dirinya, bukan nama-nama yang terdapat pada Asmaul Husna? Inilah rahasia terbesarnya, kata Rabb itu diambil dari satu sifat yang disebut dengan rububiyah. Tidak disebutkan dalam bahasa Arab sifat yang terkait dengan rububiyah mencakup semua jenis perhatian yang mungkin diberikan. Misalnya ada yang sakit disembuhkan, ada yang susah dimudahkan, ada yang butuh diberikan. Jadi semua apa yang dibutuhkan dipenuhi, maka itu yang dinamakan sifat rububiyah. Kalau sifatnya terbatas dengan batasan tertentu, di sana si sekarang nanti belum tentu, maka disebut murabi. Maka secara otomatis kejadian-kejadian yang kita alami dalam hidup itu siapapun dia, apakah Anda orang paling tinggi jabatannya, orang paling kaya atau orang paling apapun di muka bumi, maka selama hidup itu akan dipaksa melalui alur hidup kita mendapatkan sebuah kejadian untuk kita memanggil dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian perjanji manusia dengan Allah sebelum lahir ke dunia. Wallahu alam.